Udah mulai. Oke, lanjut part terakhir. Masih Oke. bersama Koko Victor. Siap. Koko Victor mau tanya aku. Siap. Sekarang kan sibuknya aku lihat di Instagram, Facebook, weda terus ya. Ya. Itu mulai tahun berapa tuh? 2017 pertengahan. Oh ya udah lama ya. Ya. Sebelumnya saya nyelam. Free dive. Oh dive itu. Free dive itu jadi nyelam tanpa tabung. Ya. Iya, tanpa tabung, nyelam di kedalaman 20-25 meter, naik lagi, turun, naik. Suka anu mungkin ya, suka adventure ya, Koko Suka Victor ya. adventure, ya. Adrenalinnya mungkin ya. Nah, dive ini ada lisensinya Pak? Ada. Bisa ngajar berarti? Kurang 2 lagi. Kurang 2 lisensi lagi. Bisa ngelatih. Ada tingkatannya Pak? Ada tingkatannya. Gitu. Dive ya. Paling jauh kemana Pak? Saya Paling jauh, paling seru. di Bali ya, Bali kejuaraannya sempat ikut kejuaraan juga. Jadi seneng kejuaraan ya. Di mana-mana ada kejuaraannya ya. Ada kejuaraan dulu pernah runner up juara 2 di Tulamben, Bali. Itu event orang bule-bule semua lawannya. Ada Us. bule-bule ya. Nah, kalau dive itu tujuannya memang mana? Dia ini ada yang dalam-dalaman, semakin dalam semakin menang. Kan ada nanti kan pakai sonar. Jadi dari atas kapal itu dia tahu ini kedalaman berapa kayak gitu. Kuat-kuatan bisa Ada nggak juga? yang kuat-kuatan napas, tahan napas bisa sampai 6 menit, 5 menit, 12 menit. Rekor dunia 12 menit. Kok Victor berapa? Saya 4 menit 37. Masih ingat. Itu rekor terlama, 4 menit 37 detik. Nah, napas. Basicnya tuh renang ikut klub apa? Orka dulu. Orkanya apa? Dulu Orka itu di Gajayana Malang ada klub namanya Orka. Itu di sana. Sampai sekarang? Udah sepedaan ini fokus di sana. Waduh, berarti Kok Victor ini multi talent ya? Ya, enggak. Semua olahraga bisa. Senang. Mantap. Senang-senang. Ya. Oke. Nah, ini ada bakat olahraga apa dari orang tua? Bakat atlet. Kalau atlet enggak ya. Kalau aku kan kadang orang bilang, "Oh, ini Victor atlet." Enggak, ini kan cuma hobi. Hobi itu sing maksudnya ya pokoknya olahraga sing kita seriusi. Itu jadi nggak atlet lah. Kalau atlet jauh masih ada. Apalagi kan sekarang saya kan lebih fokus di sepedaan, sepeda balap. Kalau diomong atlet jauh, karena atlet itu kan berangkat jam 8 pagi, selesai latihan jam 2 siang, baru pulang mes. Tiap hari hampir kayak gitu. Jadi ini kalau diomong atlet ya jauh, apalagi umur kan saya sudah kepala 40 tahun ini masuk 40, sekarang masih 39, apalagi 40, jadi ini masih jauh lah. Kalau dari atlet-atlet itu kan 25 sudah nggak kepake, malah udah pensiun. Kalau basket berapa? Wah, sekarang ya Atlet paling tua sekarang malah turun nih sekarang. Cuman dulu kan Loli 39, 38, sekarang kayak 35, 36 udah pensiun. Oh, 35 ya masih. Kebanyakan cedera dikit, cedera parah-parah sekarang banyak loh, ACL, LCL apa. Zaman dulu paling kan ya Mek, apa? Lutut gitu tuh, sekarang kan ada detail-detail. Itu satu alasan juga terus jadi aku stop di olahraga basket itu karena menurut temanku yang dokter itu olahraga yang bisa kamu lakukan sampai tua, sampai umur tua 90 tahun. Ketika kamu umur 95, olahraga yang bisa kamu lakukan itu cuma 2, renang sama sepeda. Karena dia tidak ada impact di lutut. Jadi di lutut ini tidak ada impact. Nah, kalau sepedaan gini Kan semua badannya kan ditumpu, berat badan kan ditumpu dengan sadel. Oh. Kalau di basket kan kamu loncat, kamu berdiri, kamu turun lagi, itu terus sampai ya tinggal kuat-kuatan. Berapa lama gitu. Makanya pemanasan harus bagus. Olahraga apapun
pemanasan harus bagus, mau sepeda, renang, basket, semua pemanasan harus bagus. Kalau boleh tahu Ko Victor sendiri pernah ngalami cedera apa waktu main? Setelah Basket. jadi pemain basket belum pernah. Nah itu ya Luar biasa. untungnya ya belum pernah. Ankle yang biasa orang selalu kiri kanan atau kanan kiri dua-duanya, saya sama sekali tidak. Ankle nggak pernah? Nggak pernah. Jarang loh ini. Nah, Biasanya kalau pemain- kram itu kan bukan cedera ya, Iya, kram itu kan itu karena kram pemanasan ya, ya. kram pemanasan atau sudah sebenarnya capek tapi kita dipaksa lagi lebih. Ya kalau kram umum, tapi kalau cedera nggak pernah baik apa. Berarti pemanasannya bagus ya. Ya itu harus gesit juga ya. Kayak kita mau jatuh, apa yang harus dilakukan? Kita jatuhkan badan, posisinya gimana? Itu kan supaya semua nggak kan cedera ada. ya, betul. Jadi apa cara nyelamat kaki gitu? Yang penting. Ya Jatuh yang bener ya, ya. jatuh pantat tapi yang samping. Ya. Karena di situ kan lemak di sana semua kan di sana. Ini Jadi ada penting. caranya semua. Semua pemainku cukup dulu juga tak ajari gimana cara jatuh sebenarnya. Wah, ini penting. Penting. Itu kelihatannya simpel cuma jarang. Jarang diterapkan memang. Ya, gimana kalau kita kayak gini cari fall kayak Ya. gimana, itu kan strategi kan semua ada. Kan kelihatannya sampai jatuh ya kayak olahraga wrestling. Wah, Ya. kayak kita lihat, wih, banting Ya. gini. Padahal kan Ada semua caranya. itu ada caranya dan aman. Nah, seperti itu juga. Jadi kayak basket pun juga gitu ada benturan. Sebetulnya benturannya pelan, tapi bisa sampai geluduk-geluduk. Iya. Nah, sepak bola kan juga kita sering lihat itu apa diving ya. Ya, kayak gitu diving. ya. Ada lah kayak gitu itu ada. Tapi sebetulnya itu bagus karena untuk hindari yang tadi namanya cedera itu. Sebelum kakinya kena, ya apa yang dilakukan? Misalkan terus Kevin fix terus dikasih tipuan terus lawannya loncat, nah gimana cara nih supaya nggak kena cedera badan atau bahu kita nggak cedera? Nah caranya macam-macam ya. Apakah kita langsung putar badan atau gimana, itu refleks itu harus bagus. Kalau polosan ya hancur semua. Mulai hidung, gigi, rahang semua pasti kena itu kalau nggak hati-hati. Ini basket ini kan olahraga sing benturan ya, itu nggak bisa dihindari, cuma diminimalkan bisa. Makanya aku kira kemarin waktu aku mikir Ko Victor sekarang sepedaan karena punya cedera riwayat cedera di basket. Kebanyakan kan gitu ya? Iya. Ya, Semua yang aku teman-teman kenal. saya yang hampir dulu satu basket. tim yang di foto nanti bisa dilihat itu hampir rata-rata ada cedera, luka apa segala macam. Tapi bener loh Ko, ini kan lututku sama kayak Mas Yayan, Iya. tumbuh harus dikikis ini, pernah jatuh. Nah terus ke dokter Thomas, Oh. cuma disuruh renang sama sepedaan memang. Itu Memang bukan ya? cuma dokter tulang ya, Hmm. dokter semua, mau dokter umum apa punya teman atau saudara dokter bisa tanya itu olahraga apa ya sing sampai tua, pasti jawabannya dua. Itu sudah umum dan di logika bisa. Ya. Jadi memang benar. Cuma ya semua olahraga bagus ya, cuma ada umurnya. Gitu. Terus nyambung ke sepeda ya. Iya. Sepeda pertama yang dimiliki apa Ko? Sepeda pertama Yang pas memasuki kompetisi lah, yang dipakai kompetisi pertama. Nah, terus itu mereknya Cannondale. oke nanti. Ya. Cannondale teman tipe yang Synapse itu yang tipe yang murah. Berapa ini murahnya? Waktu itu ya masih di bawah 20 juta. Itu sepeda pertama. Masih ada ini? Udah ganti Udah ganti pemilik. ganti Siap. gitu. Jadi ini sepeda itu. Kalau lihat foto yang lama waktu 2017 betulnya ketawa sendiri, lucu, masih apa polos ya, baju kebesaran, celana pakai pendek. Oh, belum pakai baju yang Belum, sepeda. karena kan nggak ngerti ya. Enak gak sih kok pakai gitu tuh? Kok kuat tat gitu? Kalau
sepeda itu semua itu ada hitungannya atau semua itu ada pengaruhnya untuk ke speed, ke kecepatan. Jadi kayak kalau baju kompor sama baju ketat itu udara lewat itu juga semua, bahkan helm, saya ada helm aero itu ya memang helm sampai jadi kayak tetes air gitu ya, jadi benar-benar aerodinamika. Ada ilmu fisika ya. Wah, ada. Jadi dan itu bisa dihitung pakai alat. Jadi ya alatnya itu power meter namanya, bahkan itu bisa hitung satu kali hentakan di saddle itu di pedal itu berapa keluar wattnya. Watt itu power, hitungan power keluar berapa. Jadi ini benar-benar ya, mungkin hampir sekarang hampir semua olahraga ada sport science ya. Jadi bukan cuma mandang latihan, nutrisi itu juga ada, terus pakai teknologi. Kalau di basket dulu, zaman dulu itu ada namanya jump shot, pernah dengar jump shot? Jump shot itu jadi sepatu apa caranya bisa orang bisa loncat tinggi gitu. Jadi haknya biasanya kalau sepatu kan haknya di belakang, cewek. Ini sepatunya haknya di depan. Jadi ini ya lucu kalau jalan rumah ya. Ya itu teknologi ya. Teknologi yang Indonesia ini jadi ketinggalan. Cuma tinggal sebagai pelatih ini ngikuti teknologi enggak. Kayak aku ngikuti kalau di sepeda ya, pemain ini rawan cedera, pemain ini sudah peak, ini sebentar lagi cedera, itu sudah tahu, jadi sudah dipetakan. Jadi sport science itu memang bener-beneran ya, bahkan bangun tidur itu kita bisa tahu sebagai pelatih itu, ini hari ini kamu nggak usah latihan, kamu di mes saya kamu latihan indoor, nggak usah ikut di aspal. Dari kandungan darah, kandungan oksigen dalam darah tetap dicek, heart rate tetap jantungnya berapa waktu bangun. Oh kamu nggak siap ini. Jadi detail loh ya. Detail. Ya itu sih mungkin di basket kan mungkin ada juga ya, cuman harus berguru ke luar ya, mungkin ya kayak ilmu kayak gitu itu kan mungkin profesional ya. Kalau pelatih lama ya jelas nggak ada kayak gitu ya. Mungkin sing pelatih baru apa ya, mungkin sing berdasarkan statistik gitu ya. Iya, benar-benar semua itu statistik angka penting. Jadi teknologi mau nggak mau, suka nggak suka kita harus ngikuti. Kayak dengan adanya podcast ini, dengan adanya YouTube, mau nggak mau, suka nggak suka ya, ini sekarang banyak kayak gini kan gitu. Trennya. Jadi ini kita harus ngikuti. Luar biasa Pak Victor. Berarti istilahnya ya gak pernah berhenti belajar ya. Oh jangan. Terus ya. Selesai. Kalau berhenti belajar selesai. Berhenti belajar selesai. Misalkan saya harus melatih basket lagi, itu nggak bisa, harus belajar lagi. Apa peraturan-peraturan yang terbaru? Kayak tadi zoom defense nggak boleh, waduh. Terus apa peraturan yang terbaru, teknologi yang terbaru? Itu harus ngikuti ya, harus ngikuti. Harus update. Nah tadi yang kompetisi pertama itu kok juara berapa? Kompetisi pertama ya enggak juara, mungkin bahkan dulu kayak Bromocom yang pertama tahun 2017 itu, sekarang kan finish kan 2 jam, kadang 2 jam kurang. Dulu bisa finish 4 jam setengah. Wah jauh ya jaraknya. Jauh. Nyurung sepeda nyurung. Nah itu persiapan ala kadarnya apa gimana waktu itu? Ya dulu ala kadarnya kan nggak ngerti ya. Diajak teman apa? Diajak teman komunitas gitu, terus ikut-ikutan. Wah nggak ngerti mancal, wis langsung ikut-ikut. Jadi ini ya ngawur lah ya. Jadi ini ya parah ya. Coba apa semua. Tapi finish ya gue ini. Finish. 4 jam. Lewat dari jarak panitia. Waktu itu sih pertama dulu itu udah masih masuk. Masih ya?
masuk. Cuma ya parah di belakang saya juga banyak sekali yang waduh itu bener-bener ya karena awal ya nggak ngerti apa-apa ya, jadi ini buta, bener-bener buta. Itu memang harus banyak belajar. Persiapan. Sekarang komunitasnya apa tuh? Kalau komunitas di Malang kan banyak. Ada Racun, ada Hore, ada GCR, banyak sekali, ada komunitas dokter-dokter juga ada, seperti di Lari, di ya banyak. Kan banyak. Ya kalau saya sih komunitas ya semua itu istilahnya kenal dan pokoknya tegur sapa gitu aja. Oh, Kofuto berarti tidak terpaku satu komunitas ya? Oh, harus satu komunitas ini harus satu komunitas B, enggak. Kan teman itu jangan kan semua, kan kita cari teman banyak sebanyak mungkin, jadi tidak membatasi. Ada kepikiran gue bikin sendiri? Klub sekolah sendiri? Sepeda sendiri? Enggak, kalau sepeda saya enggak ada passion untuk kesana, enggak ada. Ada tawaran? Kalau tawaran untuk join membela tim ada, cuma tim luar kota ada, cuma untuk sekarang masih fokus di ini dulu, yang dekat-dekat ini dulu. Dan itu ya harus ngikuti jadwalnya mereka ya istilahnya ya. Betul. Susahnya di situ ya. Ya ada berbagai pertimbangan. Itu masuk kategori apa, profesional apa? Master. Jadi di sepeda ini ada cuma 2 kategori, elit sama master. Elit ini adalah atlet, benar-benar atlet, jadi atlet PON, SEA Games, Porprov, itu di atlet itu punya lisensi namanya UCI. Itu ada lembaga sepeda dunia gitu. Kalau penghobi itu ya semua orang boleh ikut. Cuma belakangan ini di sepeda ini trennya itu dari atlet masuk ke penghobi gitu. Beberapa udah pensiun gitu ya? Ya ada yang pensiun, ada yang masih belum pensiun juga sudah ikut di penghobi. Nah kalau gitu masuk kategori master? Masuk master. Oh nggak di blacklist ya, misalnya mantan ex-pro? Itu tergantung dari panitia, panitia penyelenggara acara ya, memperbolehkan untuk si A ini ikut master atau penghobi atau tidak. Jadi kadang ya ikut, kadang nggak boleh ikut, itu tergantung dari panitia. Kalau gitu itu kan sudah bagian dari politik ya, kalau gitu terus kita bisa nggak ikut-ikut terus. Gitu. Kalau yang pasti saya dari penghobi, benar-benar penghobi. 2017 saya mulai sepedaan, mulai kenal sepedaan. Sebelumnya saya nyelam dan sebelumnya basket, kan sudah jelas bahwa saya bukan atlet. Jauh dari atlet. Umur juga sudah mendekati 40. Apa tapi life bikin export. Amin. Itu. Nah, sama tanya gue ya, Siap. sebagai orang yang awam sepeda ya. Siap. Merek paling enak apa? Jadi gini, nah ini pertanyaan bagus. Kalau merek itu brand itu banyak ya macamnya ya. Sama kayak waktu kita sepatu di basket. Ya. Nah, ada merek Nike, ABCDFG lah banyak. Itu kembali ke kita sebagai yang pakai. Cocok apa? Belum tentu sih mau mahal. Sepatu 3 juta, sepatu 4 juta itu cocok. Nyaman. Jadi bisa aja kamu beli sepeda 150 juta, wah ini dengan spesifikasi khusus, bahkan bahannya mungkin dengan sama dengan pesawat ulang-alik misalnya kayak gitu. Tata Tariksa ada kayak gitu, cuma ya belum tentu pakai itu cocok, belum tentu lebih kenceng, belum tentu juga. Oh kayak dengan pakai sepeda mahal pasti kenceng, itu juga. Jadi
penyesuaian lagi ya, kembali ke kitanya juga. Latihan ya, nomor satu ya latihan. Makanya kayak meskipun sepatumu Air Jordan yang bener. Air Max sing tingkat dewa atau limited edition lah mungkin lah, apakah nek pakai itu kamu bisa juara? Iya. Ya, Skillmu pas-pasan ya percuma. Nah itu. Iya, kembali lagi ke personal. Karena kita yang ayo, atau kalau kita basket ya kita yang gunakan itu. Apakah kalau kita pakai sepatunya Steve Curry langsung jadi Curry? Curry? Jadi masukan ya enggak. Itu kan kembali. Cuma memang ini kan bisnis ya. Bisnis, jadi memang persaingan antar brand juga bikin sengit ya. Itu ada kompetisinya, Tour de France gitu. Wah, untuk masuk Tour de France itu prosesnya panjang, nggak bisa juara Indonesia gitu langsung masuk, nggak bisa, harus melewati Asia dulu. Asia berapa tahun juara berkarir apa, dari juara disaring untuk masuk ke tim. Jadi progresnya lama, kayak gampangnya masuk NBA lah, karena harus lewat NCAA dulu apa, junior apa segala macam. Jadi di sepeda juga gitu, ada jenjang karirnya. Sampai detik ini kok, Iya. merek paling nyaman apa? Yang kok Victor tidak istilahnya wis aku sulit berpaling hati. Kalau merek ada terakhir ini kan saya pakai Pinarello, Pinarello Dogma. Sebelumnya saya pakai Cannondale juga, ya semua hampir sama ya, cuma karakternya setiap sepeda ini beda. Ada yang diputar kaki sedikit dia lari, ada sing diputar dulu lama baru lari. Ya. Enak mana gitu? Macam-macam ya, kalau tergantung. Kalau kerisnya pendek, jarak pendek ya jelas kalau bisa yang diputar sedikit langsung lari ya. Tapi kalau yang jaraknya jauh lebih menang yang peda-peda all-round ya. Aku bilang all-round itu dia putarannya terus tapi speednya naik terus gitu. Ada gitu ya? Ada kayak gitu. Jadi macam-macam karakter itu kembali ke teknologi. Teknologi sepeda itu kan macam-macam. Jadi bukan cuma frame itu cuma segitu tidak ya. Kenapa kok dia lebih mahal? Apakah karena merek? Kadang karena materialnya juga. Kalau teknologi banyak teknologi. Mungkin kayak teknologi sepatu kan mungkin kayak gitu ya. Sepatu tiap basket tahun ada karbon, ada apa gitu. Ya apa cara supaya tidak cedera kan ada teknologi. Nah kalau Ko Victor aku tanya ya sebagai pembalap ya, Iya. termasuk kategori yang speedster atau yang endurance? Kalau saya itu kategorinya Atau all-round? Saya lebih suka kalau sekarang ini climber itu jadi kejuaraan yang saya juara ini kan kebanyakan Mountain ini ya? King of Mountain itu jadi, mungkin kalau yang belum paham apa itu King of Mountain, adalah juara dari tanjakan. Jadi misalkan dari Malang finishnya di alun-alun Batu. Nah, siapa orang yang pertama, kedua, ketiga yang finish itu yang menang. Dari berapa ratus orang berangkat bareng, siapa yang finish dulu ketiga itu 3 orang finish pertama yang menang. Itu King of Mountain. Nah, setiap kategori King of Mountain-nya cuma satu. Kalau cewek Queen of Mountain. Nah cowok-cewek jadi satu nggak? Kalau race kadang bisa jadi satu bareng brul gitu, kadang cowoknya dulu kategori 30, 40, 50 tahun, 50 up, baru cewek berangkat gitu. Jadi kategori ini kan ada kelompok umurnya juga. Gitu. Macam-macam. Misalkan aku cewek, aku pengen ikut kategorinya aku, meskipun kategorinya itu tidak boleh, ada nggak panitia yang izinkan? Kalau cewek ikut cowok belum pernah lihat sih saya. Cuma kalau kategori penghobi
mau ikut atlet boleh, Oh bisa ya. boleh. Tapi kalau dari atlet ke penghobi ini yang Banyak ya. nggak boleh seharusnya. Oh gak boleh. Cuma tergantung dari panitia. Dan ada sing kedekatan mengizinkan gitu. Kayak ini kan kejuaraan ini kan ada KOM 3140 itu maksudnya 31 tahun sampai 40 tahun kayak ini. KU-nya ya. Ya, KOM 35 39 ini 35 tahun sampai 39. Gitu. Jadi ada kelompok umurnya gitu. Ada yang kayak tarkam itu bebas wis nggak ada kategori umur wis pokoknya siapa yang cowok satu cewek satu diambil gitu ya ada. Jadi macam-macam. Gitu. Ini berarti kuku kategori yang apa? Saya masih Hobi. di under 40. Oh, Under 40 itu jadi di bawah umur 40 tahun. KU-nya berapa sih kalau boleh tahu? Macam-macam ada yang 30 sampai 40 ada sing 35 sampai 40 ada. Gitu. Paling berat sih di mana? Paling berat ya di tahunku ini 35 sampai 40 karena atlet dia juga sudah pensiun, penghobi baru mulai. Jadi ini ya 30 sampai 40 itu menurutku grup neraka ya. Jadi penghobi si baru mulai, atlet sudah tahun-tahun dia pensiun gitu. Jadi ini memang ya ini kelompok umur paling ya paling berat gitu. Kalau piala yang paling berkesan kok, paling berat wis. Paling berkesan kayak Paling berat medannya medan ini, yang ini. paling medan paling berat ini. Usum ya. Di juara 1 di Trawas, Tretes Trawas. Itu. Tretes. Ya. Berat juga ini. Itu grade-nya itu kalau sepeda motor itu gigi 1 harus digas dari bawah, kalau berhenti tidak bisa, harus nyuruh. Jadi grade-nya memang di videonya kan bisa dilihat itu wah parah. Berapa ini kok? Barusan kemarin, bulan yang lalu itu. Tapi kalau yang paling berkesan, piala yang paling berkesan yang ini Promocom ini, yang piala emas yang ini paling berkesan. Bagus ini. Bagus ini. Itu punyanya Asrul, mungkin kenal Asrul yang Jawa Pos. Nah, itu Keren, kompetisinya yang ngadakan Jawa Pos itu Asrul Ananda. Oh ini khusus pakai Brompton. Itu ada yang kategori Brompton, ada yang kategori road bike, ada yang kelompok umur, ya berbagai kategori. Ini juara 1. Itu paling ya. Kalau juara 1 pertama kali bu, kompetisi mana? Juara 1 pertama kali ini rasanya ini. Oh. Sebelum ini belum ada. Di 23 itu pun di tahun berapa ya? 2019 ya. 17, 18, 2 tahun. 2 tahun setelah saya mulai belajar sepedaan, saya bisa rasa Finish berapa menit yuk? 2 jam. Dari atas. Dari mana ke mana? Dari kalau race-nya kan dari Surabaya ke finish di Pendopo Wonogiri, Bromo. Itu baliknya ya? Kan udah lagi. Ya ada yang di loading, ada yang boleh ya? Ya bebas. Tapi yang dikompetisikan kan cuma ini start dari Surabaya Sampai finish ya. Gitu. Nah, aku waktu itu baliknya loading. Malah langsung ya. Kan kalau balik Surabaya kan terlalu jauh. Iya. Langsung. Nah, aku tanya misalkan pas di event itu dadak hujan, ada yang dihentikan nggak? Nggak ada. Oh terus? Nggak ada. Ya. Mau hujan, kayak kemarin ada sempat itu Hamin 3 pertandingan gempa bumi sampai longsor di Bromo. Ya tetap jalan terus Bu? terus jalannya tinggal yang harusnya 15 meter tinggal 5 meter. Iya. Apa satu orang tok ya? Iya. Ya akhirnya ya dikasih gon-gon dijaga polisi, dijaga supaya nggak terlaluan longsor jalan.
tetap jalan terus. Hujan terus pernah full dari start sampai finish, hujan panas. Ya itu race ya gitu. Berat ya. Ya, jadi bukan cuma naklukkan kilometer 150, 100 kilo, tapi itu medan. Ngeri. Sampai kota-kota, sampai Lombok saya juga juara. Terakhir bulan 4 bulan yang lalu juara 1 di Lombok, nanjak Gunung Rinjani, gunung tertinggi, termasuk gunung tertinggi di Indonesia. Persiapan berapa bulan itu? 2 bulan Sendirian gitu? sendiri, berangkat sendiri dari mana. Untungnya nomor 1 itu keluarga support ya. Jadi anak istri juga support. Jadi ini bisa berangkat. Ya, kalau nggak dapat support kan ya repot ya. Keluarga juga diajak ya? Ikut kalau ke Lombok, ke Bali. Sekarang lencer ya? Sekarang lencer. Liburan. Gitu. Tadi aku lihat ada tulisan program-program itu ya? Ya. Sejak kapan tuh bikin ini? Bikin itu awal. sendiri. Bikin sendiri dari pengalaman-pengalaman yang sudah kan kita tahu kan pasti kelemahan kita di mana. Nah, itu yang harus kita latih terus. Ya kayak kita basket gitu ya. Mungkin kelemahannya kita di mana? Lewat kiri susah sekali ya. Ya itu yang dipertanya. Tambah ditinggalkan. Ya itu. Jadi terus itu nanti dibikin program. Program itu sampai bulanan, sampai program 3 bulan. Kayak yang itu saya bikin program 3 bulan. Jadi kita tahu kompetisi apa aja, bulan berapa, terus H-7 ngapain, H-1 ngapain, itu ada aturannya. Kita harus puasa, ada puasanya juga kayak umat muslim, ada puasanya juga. Pernah kokongan enggak? Sering lah, ada manusia nggak boleh makan minyak, makan gorengan ya. Makan pecel pun kan ya ada kacang ya itu jadinya ya pasti ya. Tapi ya bikin hidup lebih sehat itu ya. Iya pasti. Sejak saya sepedaan ini, terutama ini ikut event-event, jadi makanan gorengan-gorengan, tepung-tepung itu ya kurang. Pas pandemi kemarin turnamen jalan terus? Oh sama ya? Itu ya, lari itu ya? yang susah. Yang susah bagi kita itu kenapa kok kita harus latihan sedangkan kompetisi tidak ada. Nah itu motivasinya gimana? Basket tapi ada tanding. Kenapa kok aku harus basket lah, nggak ada latihan kayak itu. Ya itu motivasi ini ya diri sendiri ya, nggak bisa mau ngandalo siapa, ngandalo temen, mau temen lain juga loyo juga nggak latihan, ikut-ikutan ya nggak mungkin saya bisa. Setelah pandemi begitu ada banyak event langsung mulai bulan tahun lalu bulan 10, 11, 12 itu kan full pertandingan hampir tiap minggu dulu tuh. Ya akhirnya kita bisa podium. Ya kebetulan masih ada rezeki ya bisa podium. Cuma ya itu prosesnya kan nggak langsung setelah pandemi langsung latihan kan enggak. Pandemi latihan tetap. Jadi proses. Jadi nggak dilihat yang sekarang ya. Cuma sebelumnya itu kadang kan taunya Coach Kevin bisa jadi pelatih, enak ya bisa ngelatih sampai dapat lisensi gini. Tapi kan prosesnya itu kan orang nggak tahu panjang dan itu orang tahu nih kan hasil. Padahal prosesnya itu kan berdarah-darah. Ditolak sini, tantangan dari keluarga, dari orang sekitar, dari lingkungan. Tapi kalau tekun fokus, nomor 1 fokus, yakin bisa
jadi yang kita inginkan apapun itu aku yakin bisa. Ya. Membuktikan berarti kok ya, musuh terberat adalah diri sendiri. Oh pasti, pasti. Jangan sekali-sekali kita sombong. Itu saya tekankan dari dulu waktu mungkin Coach Mangkung, Coach Adit tahu. Jangan sekali-sekali sombong. Sombong selesai. Udah selesai. Stay humble. Iya. Karena pasti ada di atas langit, masih ada langit itu pasti. Ya. Pasti ada itu, jangan sampai kita sombong atau gimana. Ya, semua itu memang kembali ke rezeki ya, kayak juara-juara apa ini masih sebagian. Cuma ya rezeki memang masing-masing rezeki ya. Cuma kalau kita nggak usaha mau dapat rezeki ya susah ya. Otomatis latihannya berat. Jangan dilihat latihannya. Kalau mungkin orang yang tahu atau sering latihan, pernah lihat saya di jalan jam 9 itu saya masih di luar kota, masih di Wonogiri atau masih di Pujon atau di Pacet. Rute-rute yang saya lalui juga ekstrim-ekstrim, jadi ini nggak semudah itu. Mungkin latihan di muteri Jalan Ijen itu bisa juara gitu, nggak kayak gitu. Jadi memang prosesnya sampai kulitnya gosong sampai garis gitu ya apalagi. Kok mungkin pernah ketemu aku kok tambah kurus ya? Iya, tambah kurus. Ya itu memang risiko seorang climber. Kalau climber ya kebanyakan ya dia habis kurus ya. Gitu. Tapi lebih fit kok ya pasti ya? Oh pasti. Enak ya? Karena makannya terutama kan sayur apa ya sih anu ya. Bagus. Jadi memang makanan itu pengaruh. Sehari berapa kali lo makan? Bisa sampai 5 kali. Loh? Iya, tapi kan jamnya ada jam. Oh. Kak nasi? Nasi sedikit. Banyak serat, banyak protein. Terakhir jam berapa kok makan malam? Jam 7. Oh, jam 7 sudah. Jam 7. Istirahat juga kan harus cukup. Jadi kita memang bukan atlet. Bukan dan jauh sekali dari atlet, cuma gaya hidup apa ya, mulai makanan gizi ikuti. Kalau mau serius ya. Tapi kalau cuma untuk fun-fun nggak perlu sampai segini. Iya. Gitu. Proses semua itu proses. Kedepannya aku ada pengen ikut Ironman juga. Sudah. Dulu ikut triathlon ya. Triathlon. Cuma triathlon kan ada larinya. Nah itu sih saya males ya. Iya. Kok kayak bukan. Paling banyak larinya biasanya. Iya, sempat ikut Bali triathlon Balen. Gitu. Ya nggak jelek-jelek banget hasilnya. Cuma larinya yang nggak suka. Fokus di sini, fokus di satu bidang. Kalau kompetisi kok, yang misalnya pernah menyerah atau nggak finish atau yang pernah kuku sesali harusnya aku so finish segini, apa? Kalau di mana? Nyerah nggak pernah. Tak pernah ya? Finish terus ya? Selalu finish. Cuma finishnya kadang 3, kadang 2 itu sing bukan nyesel ya, mungkin eman ya persiapannya dengan pertandingannya kan beda jauh. Kadang persiapan 2 bulan, pertandingan cuma 20 menit. Iya sih. Kadang cuma 30 menit. Kan pertandingannya paling segitu lah. Gitu. Palingan dong keket beda berapa detik pernah nggak gitu? Oh pernah. Waduh. Pertandingan terakhir di Jogja beda mungkin kalau dihitung senti 10 atau 15 senti. Ada saya fotonya, ada videonya. Jarak berapa itu? Akhirnya ambil 2.
Tapi sebetulnya kan 1, 2, 3 juga sudah satu klub sendiri ya, satu tim sendiri. Ya. Jadi intinya sama aja ya ya. sama aja, cuma ya tetap kita kan kalau race itu kan berikan yang terbaik gitu. Jadi mau jarak 1 cm, mau jarak 10 cm, ya itu kan menang kalah kan ya ditentukan di situ. Yang penting kita berusaha maksimal. Sama tanya terakhir gue ya. Siap. Istilah sembalap ini apa sih gue artinya? Nah, ini aku senang pertanyaan ini. Apa artinya? Jadi sembalap itu betulnya gini. Kenapa kok pakai nama Victor Sembalap? Ah. Pembalap ya, Yeah. PP. Menurut aku soalnya saya jauh dari pembalap. Jauh itu maksudnya jauh di bawah, bukan jauh di atas, jauh di bawah. Saya ini hanya penghobi. Saya ini hanya dibilang pembalap abal-abal gitu. Produk pandemi. Jadi ya mancal aja baru 2017. Jadi ya kalau diomong, wih ini hebat kamu, jauh dari itu karena masih ini sih baru. Aku berpikir bahwa sekarang ini istilahnya kayak tadi lah, life begin at 40 lah kayak gitu. Jadi ini mungkin masih awal, masih belum apa-apa mas. Jadi ini kan masih proses ini dan masih anggap aja saya ini Victor ini masih abal-abal, pembalap abal-abal. Jadi masih palsu, jadi belum jauh lah kalau dari atlet gitu, jauh. Tapi abal-abal prestasinya tuh banyak kok. Ya ini kebetulan Apalagi fokus ya. Fokus ya. Ya. Meskipun banyak masalah apa, ada masalah apa, tetap fokus, tetap ditelateni ya, jangan nyerah ya. Pokoknya nomor 1 tuh jangan nyerah. Mau olahraga apapun, mau basket, sepak bola, badminton, renang. Kalau sudah terjun satu, terjuni dengan serius. Itu pasti ada hasil. Istilahnya hasil tidak akan Kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Ya, proses gitu. betul. Itu percaya tidak percaya itu sudah saya buktikan di olahraga apa ya, mulai dari renang, mulai dari basket. Saya juga juara-juara, selalu juara 2, 3, 1. Terus free dive saya juga juara 2. Bukan ini untuk menyombong, enggak ya, saya sama sekali jauh dari sama sepeda. Meskipun baru 2017 masih terhitung baru, sudah mulai bisa berprestasi sedikit-sedikit gitu. Jadi ini kalau fokus ya pasti ada hasil gitu. Cuma ini hobi ya, ini hobi. Jadi jangan dikira ini wow penghasilannya luar biasa. waduh ini jauh dari apa, hadiah-hadiah itu nilainya itu jauh dari apa yang kita keluarkan. Ya. Sepedanya aja berapa, Ya. rantainya aja berapa, gitu. Rantainya aja 1.000 sendiri. Waduh. Hadiahnya cuma dapat rantai. Terus apa ini 2 juta ya sekarang kadang ini kita ngomong real sepeda ya, supaya Coach Kevin tahu ya, kayak baju aja nggak ada yang harga 2 di atasnya. Iya dah. Yang merek-merek itu Baru tahu aku. 4,5. Kalah ya jersey basket. Oh, Wah ini hobi mahal. ngeri. Hobi mahal. Cuma itu kan cuma apa ya, fashion ya. Mau yang 200.000 juga ada, gitu loh. Jadi mau sepeda yang harga 3,5 juta, 4 juta juga ada. Jadi kembali lagi ya, apa passionnya apa, nggak harus mahal. Apakah aku nggak punya Air Jordan, aku nggak boleh basket? Nah, gitu lah makanya. Apakah sing juara DBL tahun ini sepatunya satu tim itu mungkin mahal-mahal semua? Apa kan? Enggak ya. Gitu. Jadi jangan berkecil hati. Ini semua kan cuma fashion ya. Tapi di balik fashion itu yang punya, yang ridernya atau yang atlet apa ini personalnya ini yang harus latihan.
yakin pasti bisa. Kayak Coach Kevin tekun di pelatih, aku lihat sudah berapa tahun ya, kamu dulu tak kira cuma main-main dulu sama yang lebih banyak ke anak kecil dulu awalnya ya. Terus sekarang sudah mulai ke dewasa, kuliah, umum. Aku lihat waktu dulu awal-awal mungkin fokusnya masih di situ, tapi bisa aja loh, soalnya kan fokusnya itu di mana gitu. Kayak pelatih itu luas. Nah, pelatih apa? Pelatih fisik. Kan ada pelatih fisik itu. Enggak pelatih itu harus pelatih kepala, kan salah orang mikir gitu. Ada pelatih apa kan macam, ada fisioterapi itu gajinya gede-gede loh, fisioterapi itu gede. Bisa belasan juta sekali apalagi bawa tim itu Indonesia apa segala macam. Jadi jangan ngeremehkan pelatih. Mungkin kalau yang saya alami itu pelatih basket itu bayarannya cuma mungkin 300 atau 500 ribu, jangan dulu ya. Ya menurut saya kecil sekali. Cuma ya itu jangan berkecil hati, aku kalau jadi pelatih nanti bayarnya segitu. Nggak mesti, tergantung pelatih apa. Nek pelatih pelatih yang tim besar atau kan mungkin bisa lebih ya. Apalagi di luar negeri gitu ya. Bisa. Pokoknya fokus ya. Siap. Kadang fokus itu yang susah ya. Ditawari, usaha ini loh, buka toko ini loh. Nah, iya. Yes. Ya, betul. Ya, betul. Gitu. Ya, harapanku sih Coach Kevin juga bisa fokus ya. Dan dengan adanya YouTube ini, channel ini bisa berbagi lebih ya. Aku lihat sudah bagus loh awal itu ke anak-anak, nggak ada loh pelatih yang khusus anak-anak, itu bagus itu menurut aku. Di situ juga karena dewasa itu dari anak-anak gitu loh, nggak mungkin kan orang langsung dewasa. Nah kalau kayak yang anak-anak, yang pelatih anak-anak itu kamu bisa didik jadi, karena pasti ada kebanggaan. Mungkin untuk Kevin ada satu pemain yang dulu dari Beler lah istilahnya, terus istilah diambil DBL All Star atau diambil klub itu, meskipun lah mungkin nggak ingat anaknya itu, tapi kan pelatih kan. Nah senang itu loh sing kayak gitu, itu loh sing mau dibayar duit berapa, itu sing luar biasa. Ya cuma di sini wis aku bilang, aku berterima kasih banyak sama rekan-rekan. Mungkin seangkatannya Ko Victor ya, Golong, Ko Chris, Ko Jring, Ko Peter, itu sing paling berjasa sampai sekarang. Aku meskipun aku bukan pelatih terbaik, bukan pelatih terkenal, bukan pelatih bagus, tapi proses. Iya, mereka ngajari itu sing terbaik dikasih ke aku. Betul. Luar biasa wis. Pastilah. Golong, Ko Victor, Ko Bos, Ko Victor sendiri juga waktu aku sering main sama Ko Victor ngajar-ngajari banyak orang-orang yang tidak pernah pelit berbagi ilmu. Luar biasa. Jadi aku sendiri juga, aku kedepannya mau siapapun aku juga nggak akan pelit. Betul. Nah, ini juga aku pun belajar dari Coach Kevin banyak loh ya, kayak gini bikin acara seperti ini. Apakah mungkin juga bisa diterapkan di sepeda? Kan bisa juga. Pasti bisa. Aku ingin juga berbagi. Selama ini mungkin kan belum. Jadi belum berbaginya ya cuma di tim itu, waktu pelatih basket itu berbagi. Bahkan sudah nggak jadi pelatih lama, mungkin lebih ke sharing. Kalau pelatih kok pintar temen ya, enggak lah. Aku pinginnya itu nanti kemudian hari ada YouTube channel juga, nanti bisa collab lagi. Siap. Istilahnya aku pingin juga sharing pengalaman ya, bukan guru ya, cuma lebih ke sharing pengalaman. Kalau sebelum race aku persiapannya gini ya, kan orang ingin tahu nih, kok bisa ini beli tahu piala-piala ini. Itu kan proses. Nanti habis ini langsung bikin banyak belajar dari belum ada nih ya, langsung bikin ke channel sendiri kok ya, pokoknya khusus Ko Victor, mantap, langsung subscribe. Terima kasih banyak ini sudah saya terima kasih yang ke acara nih dari dulu pingin, cuma ya itu banyak alasan
banyak alasan. Fun fact ya, aku ngajak Ko Victor langsung mau ya. Udah terima kasih kalau sungkan aku. Saya senang sekali. Dan nanti ada kenang-kenangan buat Coach Kevin. Iya, Siap. Terima kasih. Iya. Jadi sepatah kata terakhir, terima kasih Ko Victor, terima kasih banyak dikasih waktu kesempatan bisa collab hari ini. Semoga Ko Victor kedepannya selalu diberkati apapun yang Ko Victor lalui, lakukan, semua keluarga happy, sehat-sehat semuanya. Amin. Terima kasih Ko Victor. Siap, aku yang terima kasih, sama-sama belajar. Oke. Ya, thank you. Terima kasih Ko Victor.